Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal tangga dan orang yang menaiki tangga tersebut. Perhatikan gambar. Ada sebuah tangga panjangnya 5 meter, massa tangga 12 kilo. Tangga tersebut disandarkan pada dinding, sehingga sudut yang terbentuk antara tangga dengan lantai sebesar 60 derajat. Sisi tembok yang disandari oleh tangga bersifat licin, sementara lantai memiliki koefisien gesek 0,3, sehingga lantainya agak kasar ya ini. Berapa jauh dari ujung bawah tangga seorang yang masanya 60 kg bisa meniti tangga dengan aman? Tangga tidak tergelincir. Yang perlu dipahami adalah apabila orang ini menaiki tangga, naik ke atas, maka akibat pergeseran berat badan orang ini, maka tangganya akan roboh ke bawah, sehingga sisi bawah tangga cenderung akan bergerak ke kanan. Oke, lanjut. Hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menggambarkan gaya yang bekerja. Yang pertama adalah tangga, massanya 12 kilo, maka dia akan memiliki gaya berat arahnya ke bawah. Saya gambarkan dengan tanda merah. Gaya-gaya yang arahnya pada sumbu X dan Y saya gambarkan berwarna merah untuk memudahkan, sementara gaya yang nanti kita gunakan untuk menghitung torsi, yakni gaya yang tegak lurus terhadap tangga, saya gambarkan berwarna biru untuk memudahkan kita menganalisis. Oke, kita kembali lagi. Karena tangga ini memiliki massa 12 kilo, maka dia memiliki gaya berat arahnya menuju ke pusat bumi. Kita simpulkan dengan WT. Kalau kita proyeksikan tegak lurus terhadap tangga, maka akan memperoleh komponen WT cos theta. Kalau sejajar dengan tangga, WT sin theta. Yang kedua adalah orang. Orang ini memiliki massa 60 kilo, maka dia akan memiliki gaya berat sebesar 600 Newton, arahnya ke bawah menuju ke pusat bumi. Kemudian kalau kita proyeksikan tegak lurus terhadap tangga, maka akan memperoleh komponen gaya WO cos theta, berat orang dikalikan cos theta, dan apabila kita proyeksikan sejajar dengan tangga akan memperoleh komponen WO sin theta. Kemudian karena sisi ujung B ini bersentuhan dengan tembok, maka akan menimbulkan gaya kontak. Ingat, gaya kontak ada dua, yakni yang sejajar disebut dengan gaya gesek dan yang tegak lurus disebut dengan gaya normal. Nah, di sini karena tangga berkontak langsung dengan tembok, maka akan muncul gaya normal NB. Nah, karena kita butuh torsi, maka kita proyeksikan tegak lurus terhadap tangga, sehingga akan memunculkan komponen NB sin theta dan yang sejajar NB cos theta. Kemudian di titik A, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada kecenderungan tangga untuk bergerak ke kanan, maka akan muncul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak, yakni ke kiri. Kemudian juga karena di sini ujung A bersentuhan dengan lantai, maka akan muncul gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh, arahnya ke atas, kita sebut dengan NA. Lanjut, kita gunakan hukum keseimbangan yang pertama, bahwa total gaya yang bekerja harus sama dengan 0. Kita analisis dulu pada sumbu Y. Sumbu Y itu atas bawah. Gaya yang bekerja ke atas dan ke bawah adalah NA, arahnya ke atas, maka nilainya positif. Kemudian WT, berat tangga, arahnya ke bawah, nilainya negatif. Kemudian WO, berat orang, arahnya ke bawah, nilainya negatif. NA min WT, berat tangga, diperoleh dari massa tangga kali gravitasi 12 kali 10, nilainya 120, dikurangi berat orang, massa orang kali gravitasi 60 kali 10, maka nilainya 600, sehingga kita peroleh bahwa NA, gaya normal pada titik A, sebesar 720 Newton. Yang kedua, kita analisis pada sumbu X, sumbu horizontal kiri kanan, maka bisa kita peroleh bahwa NB arahnya ke kanan berarti positif,
Kemudian ada juga F gesek, gaya gesek arahnya ke kiri negatif, sehingga bisa kita peroleh NB min FG sama dengan 0 atau NB nilainya sama dengan FG. Sementara gaya gesek sendiri diperoleh dari koefisien gesek kalikan dengan gaya normal A. Kenapa kali gaya normal A? Karena gaya gesek terletak pada titik A, sehingga bisa kita peroleh bahwa NB sama dengan 0,3 koefisien gesek yang sudah diketahui kalikan NA 720, sehingga gaya normal di titik B sebesar 216 Newton. Lanjut, sekarang kita gunakan hukum syarat keseimbangan yang kedua, yakni total torsi atau momen gaya harus sama dengan 0. Kita gunakan gaya-gaya yang kita beri tanda panah biru. NB sin theta kali RB itu adalah torsi yang pertama. Coba perhatikan bahwa gaya NB sin theta ini cenderung menarik atau menggerakkan tangga searah jarum jam karena porosnya ada di A, sehingga torsi NB sin theta ini bernilai positif. Torsi perkalian dari gaya yaitu NB sin theta dengan lengan gaya RB. Lengan gaya dihitung dari bekerjanya gaya NB sin theta sampai ke poros, maka di sini RB-nya adalah 5 meter. Kemudian WT cos theta, yakni berat tangga, kita proyeksikan tegak lurus untuk menghitung torsinya ya. Kemudian dikalikan dengan lengan gaya yang dihitung dari bekerjanya WT cos theta sampai poros. Karena di sini berat tangga dihitung di tengah-tengah tangga, maka lengan gayanya bernilai setengah dari panjang tangga. Kemudian dikurangi dengan berat orang cos theta, WO cos theta dikalikan dengan lengan gaya. Lengan gaya ini ya yang nanti kita hitung sampai ketinggian berapa orang ini bisa meniti tangga dengan aman. Kita masukkan NB sin theta kali RB, NB-nya 216, sin 60 setengah, akar 3 kalikan dengan RB, jarak pekerjaan NB sin theta sampai poros 5 meter, dikurangi dengan berat tangga 120 kali cos 60 setengah dikalikan dengan lengan gaya dihitung dari tengah tangga sampai ke A, maka nilainya adalah setengah dari ketinggian tangga, yakni 5/2, dikurangi dengan berat orang, masanya 60, maka beratnya 600 cos theta kan, untuk memproyeksikan tegak lurus, kemudian dikalikan dengan R orang, jarak orang ini, lengan gaya orang. Inilah yang nanti akan kita hitung atau jarak Z ya. Sehingga setelah kita masukkan, maka kita akan menemukan nilai bahwa Z sama dengan 2,6 meter. Atau dalam artian orang dengan massa 60 kg ini akan aman ketika dia berjalan atau menaiki tangga dihitung dari dasar tangga sejauh 2,6 meter. Apabila dia naik melebihi 2,6 meter, maka tangga ini akan roboh. Demikian penjelasan singkat terkait dengan soal-soal anak tangga dan orang yang menaiki. Semoga bisa membantu Anda dalam belajar fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.